Kapan bohong yang boleh? Itu mungkin pertanyaan banyak orang itu. Dalam perang boleh bohong. Gombal itu kan bohong kan? Wajahmu seperti rembulan, jelas bohong itu. Engkau seperti rembulan, bohong itu. Tapi boleh supaya menambah kemesraan suami istri ya. Jadi kalau suatu ketika makanan istri saya itu terlalu asin, saya bilang garam lagi murah ya gitu. Asin, bodoh, jangan begitu. Bahaya kalau Anda katakan itu, terutama di malam-malam yang dingin, ya kan? Anda dikunci kamar, sengsara. Betul nggak kan? Betul nggak itu? Iya. Oh, kurang tahu, ya kan? Di malam-malam yang dingin dikunci kamar itu. Nggak boleh masuk itu. Matilah kau ya. Ditikam oleh kedinginan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب راغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن. وسلام ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidis sadat ma ba'd. Mula-mula ini bulan Muharram, bulan juga Agustus. Mari sekali lagi kita merenungi, merefleksikan, menjadikan bahan permenungan dan keinsafan perjuangan para pahlawan kemerdekaan kemanusiaan
para pejuang pengetahuan, kemudian di satu sisi, dan bagaimana Allah menyelamatkan para kekasihnya di bulan yang suci ini. Ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan dimana kita dilarang berperang, dilarang untuk bermusuhan. Ini bulan paling baik untuk kita bersilatul arham, memperbaiki hubungan-hubungan, melakukan rekonsiliasi, melakukan islah ya dengan orang-orang yang tadinya kita barangkali kurang baik hubungan kita. Juga bulan yang baik untuk melakukan hubungan bilateral dan multilateral, hubungan kerjasama dua negara, bilateral atau multilateral banyak negara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca surat Al-Munafiqun. Ini surat Al-Munafiqun, ini surat yang ke-63. Politik pencitraan. Mula-mula apa politik itu? Ia terambil dari bahasa Yunani, sais. Apa artinya sais? Kemudi, kendali. Steer. Steer itu bahasa Inggris, steer ya. Drive. Sehingga cara untuk mengendalikan, mengemudikan, menjalankan, menata kelola dalam bahasa Arab disebut siasa. Ini terambil dari bahasa Yunani sebenarnya. Politik. Misalnya politisasi agama. Secara harfiah agama memang harus dipolitisasi untuk sampai kepada tujuan yang baik. Namun manakala politisasi agama ini semata demi kepentingan pribadi, partai golongan, sebahagian pihak sementara pihak untuk kemudian merugikan pihak-pihak lain, ini jelas terlarang. Kan ada kan banyak beberapa tahun terakhir ada istilah politisasi agama. Nah itu malah tidak baik. Tapi kalau agama ini diarahkan, makna siasah, makna harfiahnya, makna semantiknya, saya kira boleh-boleh saja. Memang agama harus ditata kelola, dikendalikan sedemikian rupa untuk kita sampai kepada tujuan-tujuan yang baik. Jadi ada tujuan maqasid, kaifiyat, kita, cara kita, metodologi kita untuk sampai ke tujuan itu bagaimana, itu juga disebut siasah. Maka para ulama ini, para nabi, para rasul alaihimussalam dan para pewaris mereka semuanya berpolitik. Tetapi politik kemanusiaan, kebangsaan untuk menata kelola, untuk memiliki good governance, tata kelola yang baik, memiliki manajemen yang baik, untuk sampai kepada tujuan-tujuan yang baik. Itu sebenarnya politik semua. Politik dalam arti harfiahnya ya, bukan politik elektoral demi keuntungan masa pemilu semata-mata, juga bukan politisasi agama dalam arti sempit yang belakangan terjadi. Identik dengan pencitraan, tentu saja, dan seterusnya ya. Nah, mari kita akan membaca surat Al-Munafiqun 62, surat yang ke-63, 11 ayat. Ini tergolong surat Madaniyah. Mula-mula begini. Ini saya ada buku di samping banyak tafsir ya. Ada buku Asbabun Nuzul. Ini pada halaman 265. Ini tentang latar belakangnya ya. Baik. Mengapa surat Munafikun ini turun di Madinah? Atau kategori tipologi orang munafik itu justru di Madinah, bukan di Mekah. Di Mekah jelas orang menolak Islam, dakwah Nabi terang-terangan, secara frontal, secara terbuka, jelas warna mereka. Karena klan para pedagang, belak-belakan. Kemudian sementara di Madinah, ini ketemu banyak golongan. Ada Yahudi, ada ya mula-mula Muhajirin Ansor ya, ada Yahudi, Nasrani, kaum pagan, Sobiin, musyrikin, Sobiin, para penyembah bintang. Dan di Madinah ini banyak sekali para politisi. Kalau perang di Mekah, ini perang yang disebut perang antar etnik, tribalisme. Teman-teman mungkin banyak membaca sejarah Islam ya. Di Karen Armstrong itu juga disebut tribalisme. Perang antar etnik, antar suku. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Antar hizib, antar suku, etnik, klan. Perang untuk memperebutkan akses ekonomi dan pansos lah ya, penjat sosial, akses ekonomi dan memperebutkan pengaruh-pengaruh dalam konstelasi politik. Itu dia.
Tapi di Madinah tidak lagi. Di Madinah ini Nabi sudah punya pengaruh, sudah punya kuasa, punya banyak pengikut di Yasrib, di Madinah. Oleh karena itu ada nanti orang-orang yang bermaksud mengelabuhi demi kepentingan semata-mata. Oke. Munafik. Di Quran 111 kali dalam berbagai bentuknya ya. Terambil dari kata nafaqah. Nafaqah. Nun, fa, qaf. Kalau kita membuka kamus-kamus Quran, yang saya maksud ma'ajim ya, mu'jam Qur'ani, apakah maqaisul lughah, basairu dzawit tamyiz, fihris fi juzuri kalimatil Qur'an, mufradat al-fadhil Qur'an, dan beberapa kamus-kamus Quran lain, itu kita akan sampai kepada simpulan yang sama, lebih kurang maknanya adalah terowongan. Terowongan tahu ya? Apa terowongan itu? Ya pikirkan sendiri, terowongan yang mana terowongan ini memiliki terowongan. Terowongan memiliki, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalian tidak terlalu cerdas sore ini. Memiliki 2 sudut, 2 pintu masuk. Iya kan? Ini terowongan. Anda berada di tengah. Bisa nggak keluar lewat kanan? Bisa keluar lewat kiri? Tentu saja. Kalau Anda dikejar dari sebelah kanan, Anda lari ke... Kalau lari ke kanan, bunuh diri. Kalau dikejar sebelah kiri, lari ke sebelah. Demikian terowongan. Orang munafik itu seperti itu. Dia bermuka 2. Kadang muncul di sini, kadang muncul di sini. Maka nafkah itu juga terowongan, saluran. Cara menyalurkan harta, cinta kasih, nafkah batin. Kok enggak ada yang amin ya? Koordinator amin mana ini? Nah, amin garis keras seharusnya. Nanti sekarang masih haram ya. Masih bocil sudah amin ya. Walhasil orang bodoh itu selalu salah dan gampang diperdaya. Makanya belajar ya kan. Jadi nafkah itu juga sama, terambil dari kata akar kata nun fa qaf, maknanya saluran terowongan. Demikian orang munafik itu. Nafaqo yunafiku. Jadi dia senantiasa keluar dari 2 terowongan itu. Mana yang paling menguntungkan ini? Keluar dari sisi kanan atau sisi kiri? Dia akan lakukan itu. Jadi sudah paham ya. Nah, mengapa kalau saya ngaji selalu kita mulai dari definisi-definisi mu'jam. Ini Quran ini kosakatanya lebih kurang 2.700 kata dari 6.300-an ayat. Tidak banyak sebenarnya. Dan kalau dikatakan begini, firman Allah ini yang paling mungkin dipahami manusia. Kalau kita belajar tata krama ya, kalau kita belajar akhlak kepada Allah itu begini. Takhallaku bi akhlaqillah, betul ya? Itu hadis Nabi itu. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah. Di Asmaul Husna, kalau di akidah jelas ada kalam, itu mutakallim, kaunuhu mutakalliman. Tapi kalau dalam Asmaul Husna tidak ada. Asma Allah mutakallim. Allah ini zat yang maha berbicara, berfirman. Tidak ada. Sami' ada, Basir ada, Khabir. Kemudian Manan, Hanan, meskipun tidak ada di hadis itu, tetap ada itu. Rahman, Rahim, tapi mutakallim tidak ada. Jadi Allah ini pribadi, zat yang tidak ingin menonjolkan diri. Mendengar ya, melihat ya, tapi bicara tidak. Artinya, kita harus lebih banyak mendengar, menyimak, daripada, ya kan? Atau nulis, nge-tweet misalnya. Kita seharusnya lebih banyak mendengar, menyimak itu. Karena apa? Karena ada ujar-ujar begini. When we talk, kalau kita berkata, we just repeat what we know. Kalau kita bertutur kata, kita hanya mengulang-ulang yang kita tahu. Tetapi when we listen, kalau kita mendengar, menyimak, midhangetaken bahasa Jawa itu kalau ngaji zaman dulu. Kalau kita mendengar, we learn something new. Kita mendengar hal-hal baru, mempelajari kearifan, kebijaksanaan baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Makanya kuping ada 2 ya kan. Tapi bagi pribadi yang berisik, yang seneng menggosip ya, kupingnya 20 itu. Pada setiap satu kuping ada 1000 kuping lagi itu. Karena grup WA-nya banyak. Ada ya bisik-bisik apalah ya. Dahulu update status itu ketika saya kecil, itu ada sumur pompa, tahu ya, yang dipompa dulu. Di situ banyak, mohon maaf, ibu-ibu menggosip di situ. Disitulah isu level kampung itu beredar. Sebelum ada grup WA. Jadi grup WA kuno adalah di sumur itu, sumur pompa itu,
Yang mana ibu-ibu, saya tidak tahu apakah kodratnya atau bagaimana, tapi tidak semua saya kira, meskipun pada umumnya. Di situ banyak sekali, dan isu kampung itu apa saja terkini, yang isu paling up to date, isu yang paling ufadiyat, up to date, bahasa Arabnya ufadiyat, itu ada di situ semua. Sekarang sudah ada grup WA, sudah ada di Insta Story, ya kan, di Story WA. Hai guys, yang ada gitu-gitu. Aku lagi unboxing kebodohan nih. Jadi kebodohannya di unboxing. Itu ada sekarang di Story WA, Story Facebook, ya. Mau nggak unboxing kebodohan sama aku, ya? Nah, dan seterusnya. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita sudah tahu maknanya. Kenapa kita mulai dari definisi? Supaya kita jelas, terang dulu. Jin. Nah, mana yang muka-mukanya? Nah, ini dia, jin ya. Tadi pagi saya ngisi acara kimia. Teman-teman anak-anak kimia itu. Nama grupnya itu helium itu. Memang saya lihat muka-mukanya seperti helium dan hidrogen ya. Dan karbon dioksida. Kemudian, kenapa kita mulai dari takrifat, dari definisi? Misalnya jin, terambil dari kata janana, yang maknanya tersembunyi. Jadi jannah, surga, maknanya kebahagiaan yang misterius yang tersembunyi. Janin, itu embrio calon individu, zigot yang masih ada dalam rahim ibu, maknanya juga tersembunyi. Demikian pula makhluk saudaranya Dayat bernama jin. Betul, saudara enggak? Sebagai sama makhluk saudara, ya kan? Nah, zaman Nabi enggak perlu ulumul Quran. Asbabun nuzul tafsir enggak perlu itu. Semua tanya Nabi itu. Kenapa? Karena Nabi sudah mencontohkan. Jadi Nabi Muhammad adalah the living Quran. Quran hidup, Quran berjalan. Kalau Anda beli motor, baca tutorial enggak itu? Baca manualnya. Enggak usah dibaca, langsung pakai. Kenapa? Ada contohnya, banyak orang naik motor. Gimana itu? Betul enggak itu? Demikian pula akhlak di zaman Nabi, Quran dicontohkan langsung. Turun kepada Nabi, menjadi perilaku, pola pikir, pola sikap. Nabi contohkan, orang enggak usah nanya. Sekarang kan enggak ada, akhlak itu sudah berkurang, akhlak yang Qur'ani. Aital munafiqina yasudduna anka sududa. Itu di An-Nisa 61. Ayo gini ke Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi. Kamu akan mendapati ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Mereka berpaling memerdaya. Seberpaling-berpalingnya itu, sehebat-hebatnya. Kemudian innal munafiqina, sekarang Nisa lagi 142. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Mereka memerdaya, menipu Tuhan. Wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka memerdaya Tuhan, padahal mereka terpedaya tipu daya mereka sendiri, dan mereka tidak berdiri untuk sholat kecuali riya. Jadi kemudian jadi salah satu wataknya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Munafikun ini surat yang ke-63 Madaniyah. Jadi di Madinah ini sudah banyak kepentingan, terutama kepentingan politik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Muhammad kalau datang kepadamu, ini tafsirnya Imam At-Tabari ya. Sayyidul Mufassirin, beliau gurunya para ahli tafsir semua. Kalau Tarjumanul Mufassirin, juru bicaranya itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi. Mereka akan berkata bi alsinatihim, kata Imam At-Tabari, innaka la rasulullah, engkau memang utusan Tuhan. Sementara wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Maha tahu bahwa engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu para pendusta. Oke. Watak nomor 1 munafik itu kadzibun. Surat Munafikun ayat 1. Kenapa di sini ada redaksi yashhadu? Kenapa ada redaksi syahadah di sini? Jadi kalau cerdas bertanya kan, kenapa? Rupa-rupanya syahadah ini apa sih lawan katanya? Ghaib. Lawan katanya syahadah adalah ghaib. Syahadah itu yang nampak, yang mahsusat, yang indrawi, yang bisa dirasa, kelihatan, terdengar. Tetapi kalau ghaib yang tidak nampak, yang ditampakkan mereka bersaksi bahwa
Mereka adalah beriman kepada Nabi SAW, tetapi ghaibnya hati mereka tidur. Oh tidak, ya. Saya kira tidur. Sudah paham ya? Maka di sini pakai bahasa redaksi. Wallahu yashhad. Mereka berkata, qalu nashhadu innaka la rasul. Kami bersaksi bahwa engkau Rasulullah. Padahal Allah mempersaksikan berbeda. Yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi mereka ini pendusta. Makanya betul kalau ada hadis bagaimana? Ayatul munafik salas. Iza wa'ada akhlaf wa iza bagaimana? Kalau berkata-kata mereka iza hadasa kazab wa iza wa'ada akhlaf wa iza tumina khan. Ya. Kalau dipercaya berkhianat. Satu lagi ya di beberapa hadis yang lain, lari dari perang dan banyak. Kazib, oke. Apa bedanya berbohong dengan pembohong? Orang bisa berbohong? Bisa saja. Manusia kadang kepepet itu. Saya jujur dalam ilmu, di urusan rumah tangga kadang terpaksa. Berbohong dengan pembohong beda enggak? Beda ya. Bertinju, bermain bola dengan pemain bola sama ya? Beda. Pemain bola ini reguler, aktif, berlatih terus. Memang hidupnya untuk bola. Dia lahir bersama bola itu, makan, tidur, minum semuanya dengan bola tok itu. Sampai sulit dibedakan mana bola. Saya sering nonton bola. Bukan di TV, bukan di pertandingan, ya bola saja kita lihat. Bola kita lihat, nonton bola dia. Nah, beda petinju dengan orang yang bertinju. Bermain bola dengan pemain. Pembohong dengan berbohong beda itu. Kalau berbohong mungkin sekali dua kali. Makanya dalam berbohong itu ada istilah ini, tauriyah. Tauriyah ini berkata secara metaforis yang boleh jadi maknanya dua. Orang memahami A tapi maksud saya B. Contoh konkret ini supaya langsung paham. Ya enggak lama-lama kan, ngaji 2 hari capek ya. Sebentar saja ngaji, yang penting cepat pintar. Amin. Koordinator ya. Semoga cepat dapat jodoh yang solehah semuanya. Jangan amin, cepet kok. Ya nanti aja lah. Semoga sehari dalam hitungan manusia 1000 tahun dalam pandangan Allah. Oke. Tauriyah. Tauri. Berkata A, berkata secara metaforis ya, berkata A, orang lain memahami A tapi maksud saya B. Contohnya apa? Ketika perjalanan hijrah, Nabi ini diikuti. Jadi Nabi ini kan kemarin atau 2 pertemuan yang lalu kita katakan, Nabi melibatkan telik sandi, Abdullah bin Al-Uraikid, orang Nasrani. Melibatkan penghapus jejak unta, melibatkan remaja Sayyidina Ali, perempuan 2 orang Asma dan binti Abu Bakar ya. Kemudian melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Sayyidina Abu Bakar sendiri, Abdullah bin Abi Quhafa ya. Kemudian begini, "Woi, siapa yang sama kamu?" "Abu Bakar," kata orang-orang itu. Namanya Abdullah bin Abi Quhafa ya. Ya kira-kira bahasa kita seperti itu. "Siapa yang bareng kamu itu?" Ini yang kamu maksud itu. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, "Haza ini ya, haza dalili atau huwa dalili. Huwa dalili. Ini penunjukku." Kata orang kafir yang mengejar, "Oh, ini penunjuk jalan. Oh ya lewat. Memang malam gelap, enggak ada lampu." Padahal yang dimaksud Sayyidina Abu Bakar ini yang memberi penunjuk saya di dunia dan di akhirat. Maknanya ya Nabi. Ini namanya tauriyah. Berkata A agar orang memahami A padahal maksud saya B. Contoh lagi, Nabi Ibrahim. Pernah satu raja di zaman Nabi Ibrahim ini, raja ini seneng rebut istri orang. Pebinor, perampas bini orang. Kan ada pelakor ya kan, masa enggak ada padanan katanya kan pelakor merebut laki orang. Ada juga lelaki yang pebinor itu, perebut bini orang. Jadi kalau ditanya, "Ini siapa?" "Istri saya." Langsung dirampas. "Ini siapa?" "Adik saya." Aman gitu ya. Sayyidina atau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Ibrahim ditanya, "Ini siapa?" "Ini saudara saya." "Oh ya sudah, kamu pergi," katanya. Jadi kalau ada perempuan cantik atau enggak cantik asal istri orang, diambil itu. Belum ketawa, biasa saja loh. Ini sejarah man. Iya. Giliran yang begitu-begitu semangat dia. Kata Nabi Ibrahim, "Ini saudara saya." Betul nggak Nabi Ibrahim mengatakan itu? Betul dalam rangka menyelamatkan. Jadi ini tidak disebut berbohong ya, begini ini. Tidak disebut munafik, tidak. Karena tidak berbohong ini. Ini saudara saya, betul kah? Saudara sesama manusia, ya. Saudara sebangsa setanah air, saudara seiman, seagama.
Tidak bohong. Tapi tujuannya supaya raja memahami, oh ini adik perempuannya, udah aman kamu sana. Karena takut menjadi apa ya? Menjadi perbendaharaan imajinasi hormonalnya. Saya menghindari budak seksual saja kan. Saya menghindari kosakata itu, tapi akhirnya keluar juga. Supaya tidak jadi simpanan, kayaknya konotasinya kurang baik. Perbendaharaan, stok banyak itu. Nah itu dia. Sudah? Jadi boleh begitu itu. Ya, misalnya sanksi dengan sanksi. Sanksi dalam arti bingung. Saya sanksi persoalan ini dengan sanksi pakai K itu artinya adalah hukuman. Nah Anda mengatakan itu ya, tujuannya untuk. Nah itu dia. Beda kalau ini mudahana. Ada ayat di Quran itu. Mereka mengelabuhi ya. Ada ayatnya, coba kita bukakan. Beda lagi kalau mudahana itu. Akhlak-akhlak ya di dalam Al-Quran itu. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak. Jadi bukan, kalau mudahana memang terlarang mudahana itu. Nabi Muhammad tidak boleh bersikap keras. Nabi bersikap lunak supaya nanti bisa diintimidasi. Jadi begini, toleransi itu Anda bukan nggak ngaku beragama. Katakan agama Anda apa, mazhab Anda apa. Saya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah itu. Saya penganut tarekat Syadziliyah, Qadiriyah, Rifaiyah. Katakan itu. Tapi kita hormati agama orang lain, keyakinan orang lain. Betul nggak itu? Jangan, agamamu apa? Agama saya ya tergantung bansos sih, tergantung bantuan. Bukan itu. Itu bukan toleran namanya. Kan toleran kan apa? Samahah, tasamuh, ya kan? Samahah ini memuliakan orang lain. Agamamu apa? Ya silahkan kamu jalankan, saya jalankan agama saya. Ayo sana kamu pergi, saya tidak menghalangi kamu. Saya juga mau pergi menjalankan peribadatan saya. Itu sebenarnya toleransi. Bukan datang ke gereja dia menjadi gereja, datang ke pura. Bukan itu toleransi, bukan. Kalau sekarang perlu harus katakan, saya NU, jelas itu. Supaya ketahuan bulunya kan, warnanya. Nah, ya bulu, ya masa enggak berbulu kan? Ya, bulu tangan saya kan ada juga. Sudah bulu yang lain ya. Bulu ketek sudah lebih ekstrim, enggak apa-apa gitu. Nah, dengan demikian jelas orang sikap kita, Pak. Oh ini saudara saya ini Konghucu. Pada hari rayanya, hari raya apa? Konghucu biasanya Imlek. Kita hormati mereka, jangan mengganggu. Ya silakan. Ya, kemudian pada hari Natal, ya silakan Anda merayakan Natal Anda. Selamat hari Natal ya itu. Wah itu kafir. Tidak jadi kafir hanya dengan mengucapkan itu. Tidak menjadi kafir itu. Kenapa? Orang menjadi Kristen itu harus dibaiat dulu, harus dibaptis ya, harus dibaptis dulu. Nah sudah paham ya? Oke. Watak nomor 1 lah kadzibun. Kadzib ini senantiasa terus menerus. Itu barusan di tafsir At-Tabari. Ittakhadhu, ayat kedua, aimanahum junnatan fasuddu an sabilillah. Mereka menjadikan aiman, sumpah-sumpah mereka junnatan sebagai perisai. Kemudian fasuddu an sabilillah, mereka menghalang-halangi dari jalan Tuhan. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya betapa buruknya perilaku mereka. Jadi watak yang kedua adalah su'ul amal. Ini watak munafik pertama. Watak kedua adalah su'ul amal. Sudah paham ya? Ini kalau Anda baca terjemahan saja tidak paham. Memang harus ngaji tafsir, tidak paham sedikit lah. Ini hanya salah satu makna Quran ya. Tidak mewakili keseluruhan makna. Oke. Saya akan membuka tafsirnya Imam Al-Mawardi pada ayat yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nukat wal Uyun ya, Imam Mawardi wafat 450, ini berarti tafsir kumpulan pendapat-pendapat Jam'ul Aqwal. Ittakhadhu aymanahum junnatan wal junnah al-ghita'ul mani' minal adza wa minhu qaulul asya. Ini seorang penyair. Ahaduma minasabil qatl yang simya dima'ahum. Oh, boleh kalau tadi kan sudah ya, berbeda kalau melakukan tauriyah. Bukan tarwiyah ya, taur. Kan ada tarwiyah dan arafah, bukan. Tauriyah, seperti yang tertulis itu.
Fasuddu an sabil. Mereka menghalang-halangi diri mereka, menghalang-halangi orang lain ya. Bahkan ya, menghalang-halangi manusia an sabilillah, itu dari jalan Allah. Maknanya anil Islam. Bitanfiril muslimina anhu, yang kedua anil jihadi bitasbidihim al muslimina wa irjafihim bihi wa tamayyuzihim anhum. Qala Umar bin Al-Khattab, ma akhafu alaikum rajulain mu'minan qad istabana imanuhu. Saya enggak pernah takut ya, kecuali pada dua orang, kata Sayyidina Umar. Satu mukmin yang terang imannya, benderang, dia terang-terangan menyatakan itu, wa kafiran qad istabana kufruhu, dan orang kafir qad istabana kufruhu, yang terang kekufurannya. Saya nggak pernah takut itu kepada dua orang itu. Kalau warna kamu Islam, ya saya nggak takut. Kamu non Muslim, ya selesai. Tetapi apa yang ditakutkan Sayyidina Umar, ini dalam tafsir Imam Al-Mawardi, walakin akhafu alaikum munafiqun yata'awwadzu bil imani wa ya'malu bi ghairi. Amalnya kayaknya baik, politik pencitraan tok itu, terutama di musim kampanye, tapi hatinya tidak. Nah itu loh, saya tidak pernah takut kepada orang yang sudah jelas warnanya Islam atau non Muslim, tapi istabana imanuhu wa istabana kufruhu. Tapi walakin akhafu munafiqon, saya cemas khawatir kepada orang munafik ya, yang menutup-nutupi perbuatannya. Ini keren sekali pendapat Sayyidina Umar ini. Ya ta'awwadzu bil imani wa ya'malu bi ghairi. Mereka bertameng, berlindung, junnah, menjadikan tameng ya, di balik keimanan, padahal hatinya tidak. Oke, sudah ketemu watak kedua. Watak ketiga, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka bodoh. Watak ketiga, la yafqahun. Oke. Dalam konteks tauriyah tadi itu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan Nabi Muhammad huwa dalili, ini penunjuk jalanku. Orang memahami sebagai penunjuk jalan. Tapi maksud Sayyidina Abu Bakar ini dalil, petunjukku, pemberi petunjuk kepadaku di dunia dan beda kan itu kan tauriyah itu. Tapi ini tidak. Mari kita simak ini. Dalika bi annahum, mereka tadinya beriman lalu kafir. Fatubi'a ala qulubihim. Kemudian hati mereka tubi', dikunci mati. Hum la yafqahun, tapi mereka tidak menyadari. Makanya kalau bahasa yang kata Ustadz Hasani, berpagi-pagi. Nah, itu dia. Berpagi-pagi sejak dini kita kembali ke surat Baqarah untuk menerangkan ayat tentang orang kafir 2 ayat saja. Tapi tentang orang munafik 13 ayat. Wa idza qamu ila shalah. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu orang kafir atau sesama golongan mereka, enggak kok, saya hanya pansos. Saya hanya pencitraan. Saya hanya bermuka-muka manis. Saya hanya mengejek, istihza. Makanya tadi nafaqah ini maknanya rongga, terowongan, yang kalau dia dikejar dari sebelah kanan, dia keluar dari kiri. Kalau dikejar kiri, keluar kanan. Itu dia. Sudah paham ya? Nah, sudah. Watak ketiga, watak keempat. Ini pansosnya ini, politik pencitraannya ini. Surat Munafikun ayat keempat. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ini jasadnya, penampilan fisiknya membuat kamu terpesona. Membuat engkau terpukau untuk kemudian terpisau. Ya. Terpukau, terpesona itu. Tu'jibuka ajsamuhum. Penampilannya baik, siap. Apa kan ada begitu kan? Siap kan ada begini. Mantap hambaku, terus apa lagi? Kepak kebangsaan ya. Itu semua jualan. Lewat parpol itu kan ada lagunya kan, lagu anak-anak. Parpol, alangkah banyakmu ya kan. Merah, kuning, hijau, warna benderamu merah, kuning, hijau tentu mewakili warna-warna lain ya kan. Tentu bukan belang Pak, termasuk itu. Ya sudah saya ganti merah, kuning, biru. Itu benderamu, aku sudah tahu kamu parpol bau. Parpol. Kalau pelangi kan ciptaan Tuhan. Kalau parpol ciptaan ya. Oh iya, jangan sebut setan loh ya. Nah, itu dia. Ciptaan kepentingan. Nah, itu dia. Itu bisa diganti dengan telur ya. Telur ya. Oke.
wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ini bertutur kata, ini kan ini kewaspadaan kan ya. Engkau mendengarkan tutur katanya, tutur kata mereka. Kata-katanya manis. Kampanye itu loh. Indah sekali tutur katanya, sangat puitis, manis ya kan. Kami akan membela rakyat, kami berjanji akan memperjuangkan kepentingan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, kemudian dengan rakyat ya. Ternyata rakyat yang dimaksud ya dia sendiri itu ya. Kemudian ini dia, ka'annahum khusyubum musannadah. Ini seperti di sini apa artinya? Seperti seakan-akan kayu yang tersandar. Kayu bersandar di sini. Ini kayu bersandar di sini. Kalau sandarannya diambil, kayunya roboh enggak? Berarti mereka tidak berprinsip. Ya. Ini kayu, ini sandaran. Ini saya membuka di Mahsinun Ta'wil Al-Qasimi, juga di Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani. Jadi ini sandar begini. Diambil, roboh dia itu. Tidak berprinsip, plin-plan. Gampang diprovokasi. Jadi watak berikutnya adalah ka'annahum khusyubum musannadah. Watak yang keempat, ka'annahum khusyubum musannadah. Plin-plan. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Watak berikutnya, yahsabuna kullu sayhatin alaihim. Kalau ada tuduhan-tuduhan, kalau ada berita-berita, mereka kaget. Jadi watak yang kelima, yahsabuna kulla sayhatin. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Apa maknanya ini? Apa makna yahsabuna kulla sayhatin alaihim? Mereka mengira kalau ada tuduhan, kalau ada isu, kalau ada berita, ada penangkapan, itu mereka mengira itu tertuju kepada mereka. Gamang. Apa? Bahasa kita apa? Par. Jangan diganti O. Parno. Mereka paranoid. Pendusta, amalnya buruk, bodoh, tidak berprinsip, paranoid. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka paranoid. Takut ini, takut itu, khawatir terus itu, cemas terus. Itu watak orang munafik. Kalau Anda gampang cemas, para politisi itu loh, baru ada pengumuman, besok KPK akan menggilir. Misalnya, wah itu menggilir ya. Akan menyapu bersih. KPK akan sapu bersih di Malang. Wah itu politisi itu, wah spot jantung itu ya kan. Ini yahsabuna kulla sayhatin alaihim, paranoid mereka. Nah itu dia. Anda gampang paranoid? Jangan-jangan Anda. Nah itu dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Humul adu fahzarhum. Mereka musuh, waspadalah. Qatalahumullah anna yufakun. Allah akan membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Ya, mereka berpaling dari kebenaran. Watak berikutnya, anna yufakun. Nah, watak yang keenam ini. Apa ada pertanyaan? Ya, saya lihat jam dulu. Oke, satu lagi ya. Kalau tidak selesai minggu depan, santai ngaji. Oh, selesai, cepat pinter. Cepat pinter tutup nanti madrasah itu. Satu lagi. Wa idza qila lahum ta'ala wa yastaghfir lahum Rasulullah. Ayo jalan Islam ini. Ini saya buka dalam tafsir Ar-Razi dan Imam Al-Alusi juga ya. Lau ru'usahum la ra'aitahum yasudduna wa mustakbiruna. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ayo beriman, nanti Kanjeng Nabi akan memohonkan ampunan untuk kalian. Yastaghfir lakum Rasulullah. Kemudian lawaw ru'usahum, mereka membuang muka, berpaling. Itu dia, satu. Yasudduna, kemudian mereka juga berpaling, wahum mustakbirun. Watak berikutnya mereka sombong, congkak. 7 ya. Mustakbirun. Mustakbirun ini apa sih? Istikbar ini apa sih? Mereka kecil tapi sok-sok besar. Coba dilihat-lihat di sosmed itu, oknum-oknum politisi juga begitu kan? Siapa yang juara kemarin
bulu tangkis itu di Olimpiade Tokyo itu. Siapa kemarin? Ya kan? Semua ketua parpol bikin ucapan selamat dan fotonya lebih besar daripada yang juara badminton. Seolah-olah dia yang juara. Bukan juara, juari itu. Ya kan? Seharusnya kalau ngucapin selamat ya selamat aja. Tapi fotonya lebih besar seolah-olah dia yang main badminton itu. Betul kan? Cari saja di sosmed itu banyak sekali gitu. Nah, itu dia. Sawa'un 'alaihim istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Watak berikutnya mereka fasik. Nah, fasik ini sudah sering kita ulang-ulang ya. Oke, sembari lalu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kosakata di Quran hampir semua ada di kamus Al-Munawwir misalnya? Tidak. Kamusnya harus maqayisul lughah. Tidak. Jadi ada kamus Quran. Kalau hadis ya kamus hadis. Ya kamus Munawwir bagus. Ini dari Indra Yusepa. Kamus Quran itu tadi saya sebut Ibnu Faris Al-Maqayis fil Lughah, kadang disebut Maqayisul Lughah. Mufradat Al-Fazil Quran, Fihris fi Juzuri Kalimatil Quran. Indeks itu. Kalau mau Fununul Lafnan Ibnu Jauzi, Mu'jizatul Quraniyah kalau mau ditambah itu. Basairu Dzawit Tamyiz, ada belasan kamus ya. Tetapi kalau mau paham akar kata nun, fa, qaf artinya terowongan, itu Maqayisul Lughah itu. Anda bisa carilah, beli itu banyak itu. Jangan cari, beli juga. Maqayisul Lughah itu. Itu saja ya. Oke, kita teruskan. Pertanyaan yang bagus dari Indra Yusepa. Oke. Mulladzina yaquluna la tunfikuna ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ard walakinnal munafiqin la yafqahun. Ini lagi ya, kembali ke yang tadi itu. Nanti watak berikutnya di ayat yang ke-9, khasirun, mereka pasti merugi. Oke. Sekarang kita bisa menarasikannya begini. Masih ada lagi ya? Sembari lalu kita narasikan begini. Manusia ini kan cenderung berbohong. Apa sih bohong itu, apa sih? Bohong itu kata nggak sesuai kenyataan. Bukan semata-mata itu. Tapi apa yang diungkapkan nggak sesuai dengan nuraninya. Dengan hati nuraninya. Tadi kita juga sudah mengulas. Kapan bohong yang boleh? Itu mungkin pertanyaan banyak orang itu. Dalam perang boleh bohong? Gombal, itu kan bohong kan? Wajahmu seperti rembulan, jelas bohong itu. Engkau seperti rembulan, bohong itu. Tapi boleh, supaya menambah kemesraan suami istri ya. Jadi kalau suatu ketika makanan istri saya itu terlalu asin, saya bilang, garam lagi murah ya gitu. Asin, bodoh, jangan begitu. Bahaya kalau Anda katakan itu, terutama di malam-malam yang dingin, ya kan? Anda dikunci kamar, sengsara. Betul nggak kan? Betul nggak itu? Iya. Oh, kurang tahu ya kan? Di malam-malam yang dingin dikunci kamar itu, nggak boleh masuk itu. Matilah kau ya. Ditikam oleh kedinginan ya, ditikam. Nah di situ boleh menambah itu ya. Jadi misalnya, ya engkaulah perempuan tercantik. Ada lagi kan yang memang dia itu. Nah, untuk menambah itu ya. Apakah beda ahli tasawuf dan orang tasawuf? Sufi dengan mutasawwifiyah. Ahli tasawuf itu apa sih? Saya bisa katakan saya seorang ahli di bidang tasawuf itu. Saya mempelajari banyak buku. Tapi apakah perilaku saya sesuai dengan itu? Belum tentu. Oh, banyak sekali di barat itu. Louis Massignon. Louis Massignon. Louis Massignon. Ini ahli di bidang al-halaj. Apa perilakunya seperti para sufi? Belum tentu. Sama dengan begini. Ahli meteorologi. Apa luar angkasa apa namanya itu? Astronom, ya kan? Ya. Astronom itu nggak pernah ke planet-planet, nggak pernah ke bintang-bintang, ya nggak pernah itu, keluar angkasa nggak pernah. Di rumah saja itu. Jadi chair army. Jadi chair army dia. Tentara yang hanya duduk di kursi, di depannya banyak buku. Itu saja. Dia tidak berperang itu. Beda dengan orang yang pergi keluar angkasa, apa namanya? Astronaut ya. Astronaut bahasa Inggris atau Amerika.
Rusia menyebutnya kosmonot. Dia mungkin bukan ahli di bidang itu, tapi dia sudah pergi keluar angkasa. Nah, jadi berbeda itu. Jadi ahli ini seorang analis. Kalau di Indonesia komentator bola itu paling pinter, lebih pinter dari pemain sama pelatih. Seharusnya di Indonesia ada kompetisi komentator bola. Tendangan LDR katanya ya. Bola diangkat ke mulut gawang sudah menganga, terlalu tinggi katanya itu ya. Indonesia banyak bahasa-bahasa seperti itu ya. Cantik sekali Boas, padahal kita tahu Boas itu. Kemudian untuk pemula kitab apa? Ini pertanyaan barusan dari Ayes Patien ya. Ini penggemar berat. Halo penggemar berat ya. Kemudian Aau El Paradise ya. Aau El Paradise. Nah, ini yang untuk pemula kitab apa untuk memahami Quran? Tadi saya katakan Al-Itqan. Ulumul Quran. Banyak ini diterjemahkan kalau Anda. Karangnya Imam Asyuyuti ya. Kemudian ada rangkumannya banyak. Qawaid Asasiyah. Boleh. Kemudian Zubdatul Itqan bisa. Mungkin di sini ada ya. Di sini ada sih. Zubdatul Itqan itu yang tipis sekali itu. Entah di mana. Pokoknya ada di sini. Kemudian Al-Burhan bisa, fi ulumil Quran. Banyak ya. Tetapi itu sangat membantu. Misalnya hudan. Apakah hudan ini maknanya petunjuk atau ada makna yang lain? Misalnya ada yang lafdzul mustarok. Kata kosakata yang memiliki banyak makna. Seperti Tuhan bersemayam di atas aras. Itu 15 lebih maknanya. Kalau enggak nanti bingung itu. Kalau bingung ikut ngaji seperti ini saja. Selamat enggak? Selamat. Kok enggak ada yang amin ya? Insya Allah selamat, insya Allah selamat. Bisa yakin selamat itu. Kalau enggak yakin ngapain ngaji ya kan? Yakin, harus yakin itu. Kemudian itu kitab memahami Quran ya. Nah perlu diketahui Quran ini enggak bisa diterjemahkan kepada penanya. Enggak bisa diterjemahkan Quran. Apa bisa bahasa Allah dialih bahasakan ke bahasa manusia? Jawab. Bahasa manusia terbatas. Bahasa Allah maha tak terbatas. Tidak bisa. Maka yang kita sebut terjemahan Quran itu salah satu tafsir dari Quran. Oleh karena itu terjemahan Quran tidak sakral, debatable. Boleh jadi sekarang mutobik mutamatik sesuai relevan, tahun depan 10 tahun lagi sudah tidak. Itu dia. Maka tafsir ini banyak. Ada yang tafsir Indo ya Ummahat, Mausu'at ensiklopedis seperti tadi saya nyebut Ar-Razi Al-Alusi. Kemudian ada yang kumpulan pendapat-pendapat Jam'ul Aqwal. Ada yang kontemporer, ada yang scientific. Sudah Al-Kasyaf misalnya. Kemudian ada juga tafsir yang fokus kepada bahasa. Ibnu Asyur misalnya, Tahrir At-Tanwir dan lain-lain ya. Oke, masih ada lagi dari Tiara Jawani. Nah, oke. Gimana kriteria agar GC jadi orang fasik? Oh, GC ini apa? Oh, nggak jadi. Oke, GC. Nggak jadi orang fasik. Oke, saja 5 pakai F ya, maaf jadinya. Itu bahasa milenial gitu-gitu itu loh. 5 pakai F. Ternyata maaf. Maaf ya. Oke. Jadi kadang saya balas saja begini. Apa ini 5758? Maju mapan. Kadang begitu ya, maju mapan 5758. Oke. Gimana kriteria agar nggak jadi orang fasik dan munafik? Nah tadi itu. Nomor 1, jangan kadzibun, jangan amal buruk suul amal, jangan layaf kohun, jangan bodoh, jangan ka'annamu khusyubu musannada, harus berprinsip. Maknanya bermazhab ikut ulama. Jangan, oke, Anda punya kendaraan pribadi, silahkan punya kendaraan pribadi. Tapi lebih aman naik moda transportasi umum. Bisa terbang, kereta api, kapal laut, bis, itu lebih enak. Anda bisa tidur itu. Selamat nanti ke tempat tujuan itu. Kemudian, ya sabuna kulla sayhatin alaihim. Jangan parno. Kemudian jangan pribadi yang berpaling, jangan sombong. Dan khosirun, jangan menjadi orang-orang yang rugi. Cuma tadi patut dibedakan, ada yang bohong itu boleh ya. Menyelamatkan, mendamaikan 2 orang harus bohong enggak? Jadi begini, Anda dikepung 2 orang yang sangat berpengaruh dan sangat sesekali mengancam hidup Anda. 1 mertua, 1 istri. Nah, gimana itu? Ya Anda harus
Ada the art of war, ada seni berperang di situ Sun Tzu. Kepada istrimu engkau seolah-olah membela istrimu, kepada mertuamu seolah-olah engkau membela mertuamu atau orang tuamu. Ini tidak disebut pembohong, tidak. Dan boleh itu dalam perang itu. Jadi misalnya begini, seperti perang Vietnam dulu kan. Ini apa, bunker itu loh ya, bunker digedor-gedor. Tulisannya bunker itu. Di dalam ada orang menangis, bayi itu. 200 orang ini akan dibunuh ini. Karena tentara Amerika sudah di luar. Ada bayi menangis. Bingung ini. Ini tutup pakai bantal atau pakai keset bayi ini ya. Dibunuh memang itu. Demi menyelamatkan 200 itu. Terpaksa dilakukan. Ini dibunuh dikatakan berdosa tidak manusiawi, tapi demi menyelamatkan 200, nah, kan 200 bisa kawin lagi nanti, bikin generasi berikutnya kan. Kalau berpikir yang ekstrim gitu ya. Jadi tolak enggak apa-apa, ini pendapat saja. Kemudian, janganlah. Berpikir yang biasa saja, seperti Nabi. Menghafal Quran apa harus diniatkan menjadi penghafal atau tidak dulu? Saya lebih cenderung memahami Quran saja. Jadi 9 bulan paham kosakata Quran ya. 1 hari 10 kosakata di kamus jam Quran itu mengkois lugah atau Basair Utawi Tamyiz tadi. Kalau 30 hari 300 kosakata, kalau 9 bulan 2700 kosakata. Quran itu hanya 2700 kosakata lebih kurang dari 6300 ayat. Lebih baik paham dulu. Anda baca tapi tidak paham, pilih mana itu? Nggak hafal tapi paham. Orang bisa menjalankan Quran, nilai-nilainya, ajaran-ajarannya, tujuan-tujuan Quran turun karena dia jawab, karena dia paham bukan hafal. Betapa banyak para penghafal Quran yang perilakunya buruk ya misalnya. Kalau hafal, HP hafal, flash disk, apalagi itu. Ya drive juga hafal ya kan. Banyak yang hafal Quran itu. Kaset-kaset hafal, lebih baik dari Anda hafalannya. Nah, lebih baik ya. Jadi kalau mau menghafal Quran, kalau ngaji apa saja niatnya belajar saja. Wajib nggak hafal Quran ini? Sekabupaten 1 orang cukup. Nggak usah banyak-banyak hafal Quran. Nggak usah ngapain. Lebih baik 1 ayat kita buka 32 tafsir. Wah itu baru keren itu. Anda berkata-kata sesuatu, tentu membaca Quran ini matong bidabitilawati, hadis juga sama. Dianggap atau bernilai pahala kalau dibaca, dihafal juga, terutama dibaca dalam sholat. Tapi kalau tidak paham, untuk apa? Ya tetap ada gunanya, baik gitu ya. Alangkah baiknya memahami dulu. Nah makanya di pesantren ini kiai-kiai mengajarkan mempelajari disiplin-disiplin ilmu penunjang untuk paham Quran. Apa itu? Fikih, tauhid, mustalah hadis, ulumul Quran, tasawuf, itu semua ilmu penunjang untuk paham Quran. Itu saya kira lebih baik daripada menghafal. Bagaimana metode menghafal Al-Quran biar lama nyantol hafalannya? Metodenya dibaca terus. Dibaca terus. Orang kan pelupa itu. Anda nggak usah niat menghafal, nggak usah niat menghafalkan Quran. Baca kulhu sehari sekali, sebulan hafal. Kulhu surat Ikhlas itu loh. Saya kira 2 hari juga hafal, ya kan? Nah, Quran ini harus menjadi gaya hidup kita. Memang ada ayat Quran bagaimana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu khobariyah, ikhbari, informatif pada saat yang sama konuni, regulatif. Kalau mau dijaga hidupnya oleh Allah, jagalah sesuatu yang dijaga oleh Allah. Apa itu? Jagalah Al-Quran. Caranya menjaga Quran nggak harus semua. Quran itu apa semua? Tidak semua. Jadi saya katakan saya hafal Quran karena saya hafal kulhu. Tapi kalau Al-Quran itu seluruhnya. Nah sekarang banyak orang terobsesi ya menghafalkan Quran itu. Itu bagus saya kira. Tapi jauh lebih penting belajar disiplin-disiplin ilmu penunjang untuk memahami Quran. Ini saya sudah mengulang-ulang di kajian ini tutorial memahami Quran banyak sekali. Di kanal-kanal YouTube saya juga banyak itu. Tutorial memahami Quran. Itu cara mudah ya untuk memahami Quran. Kalau menghafal ini sudah banyak metodenya, dibaca berulang-ulang ya. Dan bagi saya lebih mudah menghafal itu. Quran ini mukjizat kok. Non muslim tidak ngerti maknanya bisa hafal karena Quran ini mukjizat. Gampang dihafal, namun juga gampang dilupa. Masih ada lagi?
Oh, masih ada. Ya, jadikan wiritan saja, nanti hafal. Apakah Islam berideologi? Apakah sekte dan ideologi itu sama? Islam berideologi, ya ideologi itu ya Islam. Apakah sekte dan ideologi sama? Sekte ini kan firqah, sempalan-sempalan. Nah, sempalan-sempalan ini kalau mau paham ya membaca buku Al-Farqu Bainal Firaq, Abdul Qahir bin Abdul Qadir Al-Baghdadi ya. Sekte dalam Islam ya. Kalau mau paham lagi membaca Syahristani Al-Milal wan Nihal. Dua buku itu paham nanti. Kalau mau tahu sekte-sekte Syiah, Khawarij, Mu'tazilah ya. Yang masing-masing membawa ideologi. Para ideolognya ya imam-imam mereka, pendiri-pendiri mereka itu. Namun demikian, firqah-firqah ini ada yang masih dalam koridor Islam, Wahabi Islam ya. Syiah pada beberapa dengan Sunni memang berbeda, tapi secara umum akidahnya tidak ada yang berbeda. Kecuali nanti Syiah kita pecah-pecah lagi. Saya sudah nulis buku tentang sekte ini tahun 2005. Itu sudah lama berarti ya? Tahun 2005 itu 2006, sorry. Wah, itu sudah 15 tahun yang lalu. Ketika saya masih sangat bocah itu. Karena umur saya sekarang 27. Santai, 27 itu menurut saya. Ya kan? Menurut saya. Ada loh nenek-nenek itu ditanya, "Nek, berapa umurnya?" Kira-kira baru 10 tahun. Baru 10 tahun ini jiwa saya merasa sehat dan dekat dengan Tuhan. Jadi santai. Itu kan namanya kan tauriyah itu. Berkata A yang orang bisa memahami B padahal maksud saya C itu. Dan itu tidak dianggap berbohong. Di buku itu ya, judulnya Tersesat di Jalan yang Benar. Tapi masih beberapa mungkin harus direvisi karena kita menulis waktu itu masih sangat muda, masih 21 atau 22 tahun itu. Baik, saya kira demikian. Kepada para pecinta Quran, penghafal Quran itu bagus. Silahkan menghafal, tapi jangan lupa dibarengi dengan disiplin ilmu penunjang memahami Quran. Seprovinsi satu orang saja deh, nggak usah banyak-banyak gitu. Ngapain berlomba-lomba menghafal, lomba membaca? Ya silahkan. Fatuba man takallama wa ba'du 'allama al-Qur'an. Salawat tadi itu. Fatuba man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an. Beruntunglah orang yang bercakap-cakap dengan Allah yang melalui Al-Qur'an. Wa khaba man tajannaba 'alaihi la'natul Qur'an. Merugilah orang yang menjauhi dan dilaknat oleh Quran. Bisa enggak bercakap-cakap, merasa bercakap-cakap dekat dengan Allah itu kalau enggak paham? Quran ini ngajak dialog semua loh ya. Semuanya ngajak dialog ini. Ngajak kita berdiskusi. Saya merasa Quran diam saja, Pak. Iya, karena qaumul la yafqahun. Ya, atau karena kazibun ya. Atau kepedean baca Quran. Mul khosirun, orang-orang yang rugi bukan saya ini. Kemudian surga itu dijanjikan bagi orang-orang muttaqun. Ini saya ini. Itu kan kepedean baca Quran itu. Yang mengklaim dirinya muttaqin apa zolimun. Zolimun ini musuh saya ini. Zolimun ini mertua saya ini. Misalnya ya. Itu kan kepedean baca Quran gitu. Lawan politiknya dianggap dan seterusnya. Demikian, semoga bertambah kecintaan kita kepada Quran. Saya mendukung, mengapresiasi mereka yang mau menghafal Quran, tapi jauh lebih penting memahami maknanya dengan cara ngaji-ngaji seperti ini. Jadi bagus menghafal itu, tapi alangkah baiknya juga dibarengi dengan yang lain. Apa itu? Disiplin ilmu memahami Quran. Cara paham Quran, ngaji takrib, ngaji fikih, ngaji tauhid, akidatul awam, ngaji akhlak tasawuf, itu baru paham Quran. Baru paham Quran nanti itu, pelan-pelan. Kalau kembali ke Quran dan hadis, ini panduan umum. Harus para spesialis. Sakit gigi jangan ke dokter mata, apalagi ke pandai besi. Anda dilas nanti, ya kan? Berbahaya itu, jam tangan rusak, jangan ke bidan, ya kan? Anda dikasih pil KB nanti, resep untuk alat kontrasepsi dan seterusnya. Lalu kita Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Allahumma fiqh lahu min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.